Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Robani dengan NIM 0483307522 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan atau mempraktekkan dari tugas 1 tutorial program studi sistem informasi dengan nama mata kuliah analisis dan visualisasi data. Berikut di sini terlampir soalnya. Untuk soal nomor 1, berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini ada tabel data untuk soal nomor 1. Di sini yang dicari atau yang akan dijawab, gunakan R untuk menghitungkan nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di aplikasi atau di dalam program R. Di sini yang dicari ada yang pertama rata-rata kecepatan mobil. Di sini dengan skor nilainya 10. Rata-rata yang kedua rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Di sini skornya sama 10. Dan yang terakhir standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil dengan skor masih sama 10. Ini untuk soal nomor 1. Lanjut kita soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Di sini kita akan membuat skala plot. Yang pertama dari data kecepatan dan jarak dengan skor nilai 10, dan yang kedua kita interpretasi scatter plot yang diperoleh dengan nilai skor 15, dan yang ketiga kita membuat histogram untuk data kecepatan mobil dengan nilai 10 yang skor 10, dan terakhir interpretasikan histogram yang diperoleh dengan nilai skor 15 dan total skor pada soal nomor 2 50. Dan untuk soal yang terakhir soal nomor 3, di sini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10 untuk ujian bahasa Inggris. Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini dengan nilai skor totalnya 20. Oke, berikut kita langsung saja ke jawaban atau praktek pada program R-nya. Terima kasih. Oke, di sini kita langsung saja untuk menjawab atau mempraktekkan tugas 1 pada program R atau aplikasi R. Di sini untuk jawaban nomor 1. Di sini kita masukkan dulu data kecepatan yang ada pada tabel soal nomor 1. Sebentar, kita buka aplikasi RGUI. Oke, sini kita tempel. Sini kita tempel salin lagi data jarak meter yang ada pada tabel soal nomor 1. Di sini data kecepatan kilometer per jam, kita buat kecepatan, dan ini data jarak meter, gunakan kita jarak. Oke, di sini kita akan menghitung rata-rata kecepatan merata. Oke, kita salin. Oke, untuk menghitung rata-rata kecepatan merata dengan rata-rata kecepatan, di sini sudah kita dapati 7/7.5. Oke, lanjut untuk yang kedua. Di sini kita akan menghitung rata-rata jaraknya. Ini kita salin, sudah saya kerjakan, kita tempel. Oke, yang kedua untuk menghitung rata-rata jarak dengan menggunakan rata jarak min jarak dengan rata jarak, dengan hasil di sini 42.28 untuk menghitung rata-rata jarak. Oke, kita lanjut.
Sini yang ketiga untuk menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, kita salin yang sudah saya kerjakan, masukkan di aplikasi program R-nya. Oke, di sini sudah dapat untuk menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Sini dengan SD jarak, dengan SD jarak, dengan ini SD jarak, dengan hasil di sini 24.76505 untuk menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, kita lanjut. Oke, segitu saja untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke soal atau jawaban nomor 2. Oke, di sini masih sama, kita masukkan data kecepatan yang ada pada tabel nomor 1. Kita masukkan lagi. Oke, di sini data jarak atau meternya kita masukkan juga. Masukkan lagi. Oke, di sini sudah. Pada soal nomor 2 kita disuruh membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Di sini saya sudah menyediakannya. Kita tinggal salin. Sudah saya kerjakan. Oke, kita salin, tempel pada program R-nya. Oke, di sini terlalu gede, kita terusan. Sini untuk scatter plot data kecepatan dan jarak sudah berhasil dikerjakan. Untuk plot kecepatan jarak, di sini plot kecepatan jarak. Untuk minnya scatter plot atau judulnya scatter plot kecepatan versus jarak. Ini scatter plot kecepatan versus jarak dengan x-lab-nya atau kecepatan kilometer per jam. Sini untuk x-nya kecepatan kilometer per jam dengan y-lab-nya. Sini jarak atau meter dengan color green. Sini green hijau dengan PCH pit 19. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Oke, yang kedua di sini kita disuruh membuat histogram untuk kecepatan mobil. Ini saya sudah mengerjakannya, kita akan salin saja. Oke, salin, kita tempel pada program R-nya. Oke, di sini sudah dapat untuk histogram kecepatan mobilnya dengan kita menggunakan hits kecepatan dengan min atau judulnya di sini histogram kecepatan mobil, program kecepatan mobil dengan x lab-nya kecepatan kilometer per jam, dan di sini y lab-nya kita menggunakan frekuensi dengan cool atau color light green. Oke, di sini sudah. Dengan terakhir kita menggunakan bricks-nya 10. Oke, kita lanjut ke jawaban yang tugas 3 untuk soal nomor 3. Maaf, bukan tugas 3, soal nomor 3. Oke, di sini jawaban untuk nomor 3. Sini kita salin untuk data ujian matematika si Thomas sesuai soal nomor 3. Oke, sudah. Di sini data ujian matematika rata-rata matematikanya 7/5, SD-nya 10. Di sini kita salin untuk data ujian bahasa Inggrisnya. Oke, dan ujian bahasa Inggrisnya kita besarkan data ujian bahasa Inggrisnya rata-rata SD-nya B. Dan sini kita menggunakan koefisien keragaman untuk data ujian bahasa Inggris dan matematikanya. Oke, sini kita salin koefisien keragamannya sudah. Di sini kita menggunakan cat koefisien untuk membuat koefisien keragaman ujian matematika.
dan ini untuk koefisien keragaman ujian bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja kita salin dan kita tempel pada program R. Oke, di sini sudah bisa. Untuk soal nomor 3 dan ini jawaban soal nomor 3 dengan sini data ujian Thomas matematika, data ujian bahasa Inggris Thomas dengan koefisien keragaman, dan di sini kita membuat cat atau judulnya yang ini koefisien keragaman ujian matematika. Di sini didapatkan hasilnya 13.33%. Ini untuk cat koefisien dengan judul dan keragaman ujian bahasa Inggris, dengan ini general judul koefisien keragaman ujian bahasa Inggris. Sini kita mendapatkan atau hasilnya mendapatkan 11.43%. Oke, saya rasa sudah untuk semua menjawab soal 1 dan jawaban soal nomor 2 dan jawaban nomor 3 semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pencapaian. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.